Ilmu ekonomi merupakan suatu studi ilmiah yang membahas tentang bagaimana individu dan kelompok masyarakat dalam menentukan pilihan. Pernyataan ini sejalan dengan pembenaran bahwa manusia mempunyai keinginan, maka untuk memuaskan berbagai kebutuhan manusia dapatlah digunakan sumber daya yang tersedia. Tetapi sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas karena sumber daya yang ada langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Penting bagi kita untuk mempelajari pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli untuk memahami perilaku konsumen, menentukan strategi pemasaran, dan meningkatkan kesadaran pasar. Pasar monopoli adalah gambaran sebuah pasar yang terbentuk karena munculnya seluruh penawaran terhadap produk, baik barang maupun jasa kepada seorang penjual atau beberapa penjual tertentu. Jadi inti dari jenis pasar ini adalah dalam pasar ini hanya ada satu kekuatan atau kekuasaan pihak yang menguasai pasar dan mendominasi terjadinya transaksi ekonomi apabila barang dan jasa yang dibutuhkan tidak ada yang menyerupai atau menggantikan barang atau jasa tersebut, maka kondisi pasar yang dikuasai oleh satu penjual terus berlangsung. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Terdapat banyak penjual. Terdapat cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistik, namun demikian ia tidak sebanyak dalam pasar persaingan sempurna. Apabila di dalam pasar sudah terdapat beberapa puluh perusahaan, maka pasar persaingan monopolistik sudah mungkin wujud yang penting. Tidak satupun dari perusahaan-perusahaan tersebut ukurannya besar, melebihi dari perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan dalam pasar monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini merupakan sifat yang penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Seperti telah diterangkan, dalam pasar persaingan sempurna produksi berbagai perusahaan adalah serupa. Oleh karenanya, sukar membedakan yang mana yang merupakan produksi suatu perusahaan dan mana pula produksi perusahaan lainnya. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang tidak mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dapat mempengaruhi harga. Namun demikian, pengaruhnya ini relatif kecil kalau dibandingkan dengan pasar perusahaan oligopoli dan monopoli. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu bersifat berbeda corak atau differentiated atau produk. Perbedaan ini menyebabkan para pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang dari suatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai barang yang dihasilkan perusahaan lainnya. Yang keempat, kemasukan dalam industri relatif mudah. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistik tidak akan banyak mengalami kesukaran. Hambatan yang dihadapi tidaklah seberat seperti di dalam oligopoli dan monopoli, tetapi kemasukan tidaklah semudah seperti di dalam pasar persaingan sempurna. Beberapa faktor menyebabkan hal ini. Yang pertama ialah karena modal yang diperlukan adalah relatif besar kalau dibandingkan dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang kelima, persaingan mempromosi penjual yang sangat aktif. Harga bukanlah penentu utama dari besarnya pasar perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Sesuatu perusahaan mungkin menjual barangnya dengan harga relatif tinggi, tetapi masih tetap dapat menarik banyak langganan. Keadaan seperti ini menimbulkan daya tarik yang berbeda kepada para pembeli, maka untuk mempengaruhi citra rasa pembeli, para pengusaha melakukan persaingan, bukan harga atau non-price competition. Persaingan yang demikian itu antara lain adalah dalam memperbaiki mutu dan desain barang, melakukan kegiatan iklan yang terus-menerus, memberikan syarat penjualan yang menarik, dan sebagainya. Faktor-faktor pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan mempunyai sumber daya eksekutif.
Jika suatu perusahaan atau organisasi bisnis mempunyai dan menguasai sumber daya yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh organisasi bisnis lainnya, maka hal tersebut berarti organisasi bisnis yang mempunyai sumber daya tersebutlah yang dapat menghasilkan produk. Yang kedua, kebijakan pemerintah atau hak eksekutif. Pemerintah tentunya dapat memberikan hak kepada suatu organisasi atau perorangan untuk melakukan monopoli. Tujuan pemerintah tersebut supaya organisasi bisnis atau perorangan tersebut untuk mempunyai suatu produk yang dianggap penting bagi pemasukan industri dalam negeri. Yang ketiga, amanat undang-undang. Di Indonesia terdapat beberapa produk atau sumber daya yang hanya dikuasai atau dimonopoli oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 2 menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, dapat menikmati skala ekonomi. Pada saat sekarang ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, hampir pada seluruh bidang ekonomi. Pemanfaatan teknologi tersebut akan membuat proses produksi jadi lebih efisien, yang hanya bisa dilakukan jika jumlah produksi yang dilakukan besar dan meliputi hampir semua produksi yang dibutuhkan di dalam pasar. Kurva permintaan monopoli. Fenomena penggeseran kurva-kurva permintaan ini dilakukan dalam gambar di samping. Perusahaan mula-mula menghasilkan output sebesar Q1 unit dan menjualnya dengan harga P1. Kurva permintaan D1 yang berlaku di sini dengan mengkonsumsikan harga-harga yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan lain tidak berubah. Dengan asumsi tersebut, penurunan harga dari P1 menjadi P2 akan meningkatkan permintaan menjadi Q2. Kurva penawaran monopoli. Gambar di samping menunjukkan jika harga pasar sebesar P1, maka output yang diproduksi perusahaan adalah Q1. Dan jika harga pasar meningkat menjadi P2, output perusahaan adalah Q3. Kurva MC yang dimulai dari P menunjukkan kurva penawaran perusahaan. Berdasarkan kurva penawaran tersebut, selanjutnya dapat diturunkan kurva penawaran untuk penawaran industri secara keseluruhan. Kurva penawaran industri menunjukkan jumlah horizontal seluruh 6 kurva penawaran. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yaitu terdapat banyak penjual, barang yang bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, kemasukan dalam industri relatif mudah. Dan yang kelima, tahun terakhir, persaingan mempromosi penjualan yang sangat aktif. Kesamaan dan perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Perbedaannya terletak pada kurva permintaan yang dihadapi masing-masing perusahaan dalam kedua struktur pasar tersebut. Paraga 3 menampilkan harga dan kualitas equilibrium jangka panjang untuk masing-masing perusahaan pada kedua struktur pasar tersebut, dengan asumsi bahwa kedua perusahaan mempunyai kurva biaya yang serupa. Pada masing-masing struktur, kurva biaya marginal memotong kurva permintaan marginal pada tingkat output yang menyebabkan kurva biaya total rata-rata bersinggung dengan kurva permintaan yang dihadapi masing-masing perusahaan. Ada perbedaan lain antara persaingan sempurna dan persaingan monopolistik yang tidak dapat diamati pada paraga ketiga. Meskipun kurva biaya pada setiap panel adalah serupa, perusahaan dalam persaingan monopolistik sebenarnya lebih banyak mengeluarkan dana untuk iklan dan kegiatan promosi lain untuk
membedakan produknya dari produk produsen lain. Biaya yang lebih tinggi ini menggeser kurva biaya rata-rata ke atas. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek. Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Adapun dalam jangka panjang, perusahaan hanya menikmati laba normal. Keseimbangan jangka pendek tercapai bila MR sama dengan MC karena memiliki daya monopoli walau terbatas. Kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik sama dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar monopoli. Pada saat MR sama dengan MC di titik E, sama halnya dengan perusahaan monopolis. Harga jual lebih besar dari biaya marginal, tetapi kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas. 2. Keseimbangan jangka panjang. Dibandingkan dengan pasar monopoli, persaingan monopolistik masih lebih baik dilihat dari lebih kecilnya total kesejahteraan yang hilang. Namun tetap kurang efisien dibanding pasar persaingan sempurna. Ada dua penyebab mengapa pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga jual masih lebih besar dari biaya marginal. Kedua, kapasitas berlebihan. Pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien, sebab titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimum. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik antara lain yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik yaitu yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga atau yang terakhir, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Pasar monopolistik dalam perspektif Islam. Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau adanya pesaing atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi, monopoli dalam artian harfiah boleh-boleh saja, akan tetapi siapapun dia tidak boleh melakukan ikhtiar. Pandangan Islam terhadap keberadaan satu penjual di pasar atau pasar monopoli atau tidak adanya persaingan atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah suatu hal yang terlarang, namun perlu diketahui bahwa Islam tidak memperbolehkan adanya ikhtiar. Ikhtiar adalah pengambilan keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Tiap-tiap perusahaan menetapkan pajak
kebijaksanaan sendiri, dan setiap aksi dari suatu perusahaan seperti mengadakan perubahan harga akan direspon oleh perusahaan lainnya, karena setiap perusahaan yang ada dalam pasar yakni bahwa kebijaksanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan perusahaan lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli: yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Kedua, hanya terdapat beberapa penjual dalam pasar. Ketiga, produk yang dijual bisa bersifat identik, namun bisa pula berbeda. Keempat, kualitas standar yang telah ditentukan. Kelima, adanya hambatan untuk memasuki pasar bagi pesaing baru. Keenam, adanya saling ketergantungan antar perusahaan atau produsen. Yang ketujuh, penggunaan iklan sangat intensif. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar oligopoli. Jenis-jenis pasar oligopoli terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar oligopoli murni, dan yang kedua, pasar oligopoli dengan perbedaan. Pasar oligopoli murni merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Misalnya, praktek oligopoli pada produk air mineral dalam kemasan atau semen. Yang kedua, pasar oligopoli dengan perbedaan. Pasar ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Model oligopoli. Yang pertama itu ada oligopoli kolusif. Oligopoli kolusif adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar melakukan kolusi melalui perjanjian atau kesepakatan untuk membagi pasar dan menetapkan harga atau kesepakatan yang lain. Yang termasuk dalam pasar oligopoli kolusif adalah kartel dan branch leadership atau kepemimpinan harga. Yang kedua, oligopoli non-kolusif. Oligopoli non-kolusif adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar tidak melakukan kolusi. Yang termasuk dalam oligopoli non-kolusif antara lain adalah model Carnot, model Edgeworth, model Chamberlain, dan model kurva permintaan patah, dan model Stackelberg. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, kelebihannya itu ada efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi. Dan yang kedua, persaingan di antara perusahaan akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam hal harga dan kualitas barang. Lalu terdapat kekurangan. Kekurangannya itu dibutuhkan investasi dan modal yang sangat besar untuk memasuki pasar karena adanya skala ekonomis yang telah diciptakan pemain lama sehingga sulit bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, permainan lama bisa mendaftarkan produknya sehingga memiliki hak paten yang menghalangi perusahaan lain untuk produksi barang sejenis. Yang ketiga, perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain untuk menyainginya. Yang keempat, adanya hambatan jangka panjang seperti pemberian hak waralaba oleh pemerintah sehingga perusahaan lain tidak bisa memasuki pasar. Yang terakhir, adanya kemungkinan terjadinya kolusi antara perusahaan di pasar yang dapat membentuk monopoli atau kartel yang merugikan masyarakat.